warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hasna Khairunisa dari kelas 10 TJKT 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai perkembangan teknologi jaringan. Materi ini sangat penting karena jaringan merupakan tulang punggung dalam dunia komunikasi dan teknologi modern. Ada 3 pokok bahasan utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada jaringan seluler, yang kedua ada data center, dan yang ketiga ada cloud computing. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana teknologi jaringan berkembang pesat dan memberikan dampak-dampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Jaringan seluler adalah bagian dari jaringan komputer yang khusus digunakan pada perangkat seluler, mobile, dan terus berkembang dari 1G sampai 5G untuk meningkatkan kualitas komunikasi, kecepatan, serta layanan data. Kode G berarti generation atau generasi yang menunjukkan kemampuan dan ukuran kecepatan transmisi data yang ditawarkan oleh penyelenggara layanan komunikasi dan perangkat seluler user. Berikut adalah penjelasan perkembangan generasi pada teknologi jaringan seluler antara lain, yaitu 1G, generasi pertama berbasis analog hanya untuk suara kualitas rendah, mudah terganggu. Selanjutnya ada 2G berbasis digital, mendukung SMS, MMS, ringtones, kecepatan 9-14,4 kbps. Selanjutnya ada 3G, kecepatan hingga 2 Mbps, mendukung internet, video call, dan streaming. Selanjutnya ada 4G, kecepatan 100 Mbps sampai 1 Gbps, mendukung semua data, suara, teks, video, internet berbasis IP. Selanjutnya ada 5G, generasi terbaru, jauh lebih cepat, latensi rendah, bandwidth besar, mendukung IoT, VR atau AR, streaming Ultra HD, serta transfer data 10 kali lebih cepat dibanding 4G. Data center adalah pusat data berupa server dan komponen pendukung untuk mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan data. Manfaat dari data center yaitu media penyimpanan, distribusi data, manajemen data, serta mendukung informasi organisasi. Komponen data guna memastikan data center dapat berjalan dengan baik dalam melayani sistem informasi organisasi, diperlukan berbagai komponen penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada computing equipment, yaitu server dan komputer pendukung. Yang kedua ada network infrastructure, yaitu perangkat jaringan. Contohnya adalah router, switch, firewall, dan kabel. Yang ketiga ada storage infrastructure, yaitu media penyimpanan. Contohnya seperti HDD, SSD. Yang keempat ada uninterruptible power supply atau UPS, cadangan listrik bila mati. Yang kelima ada climate control system, yaitu sistem pengantar suhu dan pendingin ruangan. Yang keenam ada security, yaitu keamanan fisik dan digital. Contohnya seperti CCTV, biometrik, dan kunci. Berikut adalah jenis data center. Yang pertama ada enterprise, dibangun dan dikelola di internal oleh organisasi. Yang kedua ada collection data center, yaitu sewa space dari provider. Yang ketiga ada hyperscale data center, yaitu skala besar, bisa di-upgrade hingga jutaan server. Contohnya seperti Google, AWS, dan lain-lain. Yang keempat ada managed service data center, dikelola pihak ketiga. Contohnya seperti backup, update, dan maintenance. Cloud computing berasal dari kata cloud, awan, dan computing, komputasi. Intinya, cloud computing adalah pengatur, pengelolaan, dan penyimpanan sumber daya komputasi melalui layanan internet. Contohnya seperti penyimpanan data atau file, database, service jaringan, web server, aplikasi online, dan lain-lain. Manfaat penggunaan sistem cloud computing antara lain yaitu hemat biaya, akses cepat, fleksibel, mudah backup dan recovery, kapasitas besar, integrasi mudah. Kendala dari penggunaan cloud computing yaitu butuh perawatan kompleks, resiko downтime, sulit perbaikan fisik, dan lain-lain.
Berikut layanan cloud computing dilihat dari tipe layanannya. Dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada SaaS, Software as a Service, yaitu layanan software siap pakai, contohnya seperti Google Apps dan Dropbox. Yang kedua ada LaaS, Infrastructure as a Service, layanan infrastruktur TI virtual, contohnya seperti AWS dan Google Cloud. Yang ketiga ada PaaS, Platform as a Service, yaitu platform untuk membuat mengembangkan aplikasi, contohnya seperti Google App Engine dan OpenShift. Sampai di sini pemaparan presentasi saya tentang perkembangan jaringan dari generasi awal hingga teknologi jaringan modern saat ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.